Halo guys, halo semuanya. Welcome back guys to my channel, the Driven from Within community. It's the best community for home-based business owners. Teman-teman, hari ini aku mau share tentang proses. Aku mau encourage kalian semua to enjoy the process and trust the process. Enjoy dan percaya akan proses-proses yang sedang kalian alami saat ini. Minggu ini kan aku ada post, aku ada main badminton gitu ya, terus kebetulan ada teman yang merekam seperti itu ya, and then aku post di social media. Terus temanku ada yang bilang, Vin, kok lu jago banget sih main badminton? Gue pingin deh punya skill kayak lu. Atau kayak, aduh gue pingin main badminton sama lu tapi gue takut dibully. Semacam itu ya guys, semacam itu. Jadi intinya apa? Mereka itu pingin punya skill badminton seperti aku. Bisa main itu rasanya seru sekali gitu. Tetapi satu hal yang mereka nggak tahu guys. Mereka melihat produk hasilnya ya. Aku bisa main badminton, aku bisa smash dan segala macam, bisa defend. Tapi mereka nggak melihat behind the scene-nya seperti apa. Behind the scene-nya seperti apa? Aku bisa punya skill badminton seperti itu bukan karena aku ajaib spesial, tapi karena aku menghabiskan 12 tahun. 12 tahun supaya aku bisa mendapatkan skill seperti itu. 12 tahun guys, 12 tahun aku train myself, terus aku asah skill aku supaya aku bisa sampai sekarang ini. 12 tahun. Nah, mereka itu bisa lihat skill aku main bulu tangkis bagus. Tapi kalau misalnya ditanya, mereka mau nggak habisin waktu 12 tahun untuk latihan atau asah skill bulu tangkis mereka? Mereka pasti bilang enggak, aku nggak ada waktu, aku nggak mau gitu. Tapi mereka cuma mau hasil akhirnya doang. Inilah yang terjadi di kehidupan kita guys. Halo Del, welcome back to my channel. Anyway, seperti itu ya. Jadi seperti itu guys. Jadi orang tuh biasanya dia cuma mau hasilnya, tapi dia nggak mau menjalani proses-prosesnya. Ya. Nah, ada contoh lagi yang kedua. Temanku tuh lagi into banget dengan golf, main golf, gitu ya. Nah, jadi dia sampai beli equipmentnya, dia mau ngeles. Dia sampai ngeles sama orang, dia mau sewa tutor untuk belajar cara swing yang mana, cara mukul yang bagus di mana, seperti itu ya. Sekarang sih, kemarin Sabtu kita main bareng. Kita sempat main bareng Sabtu, kita main driving aja, main pukul-pukulan ya. Aku bisa mukul tapi nggak jago, gayanya belum bener. Dia pun sama seperti itu. Cuma satu hal yang aku tahu guys, sekarang aku melihat nih prosesnya dia ya. Proses dia adalah, sekarang tuh dia nggak jago, mukul masih suka miss segala macam. Tapi aku percaya suatu hari nanti kayak entah berapa bulan kemudian, kalau dia terus konsisten dengan prosesnya, dengan apapun yang dia lakuin, dia jalani sekarang, dia kayak semangat banget seminggu bisa 3-4 kali main golf gitu ya. Aku percaya suatu hari dia pasti gayanya bakal bagus, pukulannya bagus, bolanya bagus, swingnya bagus, bakal jauh lebih jago daripada aku. Aku percaya itu guys. Gitu. Jadi intinya apa sih? Intinya apa dari dua cerita yang aku mau sampaikan ke kalian ini? Enjoy the process. Trust the process. Enjoy dan trust the process gitu. Semua butuh waktu supaya mendapatkan hasil. Kesuksesan atau hasil akhir yang ingin kita capai itu it doesn't happen overnight. Itu tidak akan terjadi overnight atau instan atau kayak cepet gitu ya. Enggak. Aku bisa bulu tangkis, aku latihan 12 tahun. Gitu ya. Pemain golf itu latihan juga pasti bertahun-tahun supaya dia kayak pukulannya itu benar. Gitu guys. Jadi balik lagi, enjoy the process, trust the process. Begitu juga dengan home business kalian semua. Seperti itu. Begitu juga dengan aku pribadi. Ya. Nah,
Sekarang apa sih bagaimana? Oke, kita harus trust the process, enjoy the process. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita tahu supaya proses kita yang sekarang kita alamin ini kita ada di jalan yang benar, kita ada di proses yang benar. Cara taunya itu seperti apa sih? Gitu ya. Aku ada 3 poin yang aku ingin bagikan ke kalian. Ada 3 poin. Poin yang pertama adalah pastikan segala sesuatu yang kalian lakukan itu support home business Anda. Segala sesuatu yang kalian itu support goal setting kehidupan Anda. Gitu. Misalnya contoh, temanku itu main golf. Dia melakukan hal-hal yang mensupport goalnya dia, yaitu supaya bisa main golf, bisa main 18 hole seru, bagus gitu, pukulan terarah. Hal-hal apa sih yang dilakukan? Dia beli equipment-nya, dia hire tutor, dia sering latihan. Ya, hal-hal seperti itu. Dan dia nggak cuma itu doang, dia ada lihat-lihat gaya-gaya profesional golfer, gayanya seperti apa, dia lihat slow motionnya seperti apa, kayak gitu guys. Ya, jadi semua step-stepnya itu mendukung ke goal yang dia mau, yaitu supaya bisa jadi pemain golf, bisa main golf dengan bagus. Itu step-step. Jadi pastikan step-step kalian itu mendukung kesuksesan home business Anda gitu. Goal setting apapun yang kalian targetkan gitu ya. Misalnya contoh home business aku belajar social media gitu ya. Aku juga belajar produk dan service Anda gitu. Produk dan service juga kalian harus bisa masterin gitu kan. Kalian belajar presentasi skill, kalian belajar communication skills. Itu kan hal-hal seperti ini kan mendukung goal Anda gitu, mendukung membantu untuk meningkatkan home business Anda. Seperti itu. Ya kan, skill-skill ini tuh harus diasah. Gimana cara ketemu customer, gimana cara reach out to customer, gimana cara promosi. Seperti itu. Itu tuh semua skill-skill yang berhubungan dengan home business. Step yang kedua adalah kita harus mengalami namanya kegagalan. Gitu kan. Kalau kita nggak mengalami kegagalan, artinya kita nggak ada di proses nih guys. Gitu ya. Kita nggak proses kita tuh nggak benar gitu. Kenapa kegagalan? Guys, kalian kira aku pertama kali main bulu tangkis, aku bisa smash gitu ya. Aku bisa net. Ya. Kalian kira pertama kali aku coba swing golf, bolanya kepukul. Bola itu miss gitu. Bahkan kemana aku main juga masih miss gitu. Cuma lebih jarang aja. Ya kan? Atau kalian kira bolanya bisa melambung bagus pertama kali? Enggak. Jawabannya adalah sama sekali enggak guys gitu. Itu aku perlu swing beratus-ratus kali supaya akhirnya feelingnya dapat, bolanya lebih bagus gitu lajunya. Begitu juga dengan home business kita gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah mengalami kegagalan, artinya kita tuh nggak pernah mencoba. Kita nggak pernah coba untuk presentasi, kita nggak pernah coba untuk promote bisnis kita nggak pernah coba untuk pakai social media dan sebagainya gitu kan. Kalau kita nggak pernah mengalami kegagalan gitu. Jadi perlu diperhatikan kegagalan ini proses yang sangat penting gitu. Oke. Dan yang ketiga, ini yang terakhir ya. Yang ketiga adalah skill kalian itu bertambah. Kalian bisa melihat skill kalian itu bertambah, skill kita itu bertambah, skill home business kita itu bertambah, skill cara kita presentasi, skill knowledge produk dan service kita, skill cara kita berkomunikasi, skill cara kita handle customers atau sebagainya gitu ya. Skill cara kita tahu social media seperti itu ya. Skill saya bertambah. Kayak tadi aku contoh, misal main golf, dari yang mukul bola sama sekali ke miss, habis itu mukul rumput, mulai mulus, habis itu mulai naikin bolanya. Seperti itu kan, skill saya tuh bertambah terus guys gitu. Jadi pastikan kalian enjoy the process. Pastikan kalian melihat skills kalian itu bertambah. Product knowledge kalian bertambah. Skills and interpersonal leadership skills, apapun itu juga semua itu bertambah. Seperti itu. Nah, kalau misal kalian stuck, nggak bertambah-tambah, ya itu bukan proses yang benar gitu guys. Artinya apa? Kalian itu nggak belajar, nggak coba improve your skills, your knowledge about home business kalian, produk dan service kalian. Teman-teman, aku ini involved di health industry, home business health industry. Aku yang dulu nggak tahu sama sekali tentang kesehatan.
Sekarang aku tuh belajar banyak gitu, belajar banyak tentang kesehatan gitu, tentang kayak tentang asam lambung, tentang vitamin-vitamin, bagaimana lambung bereaksi dan sebagainya gitu ya. Aku tuh belajar. Aku belajar pas selagi aku berjalan gitu. Aku tahu knowledge aku itu bertumbuh dan aku aku yakinin proses aku itu benar. Seperti itu. Alright. Udah sekian 3 itu aja guys. 3 itu gimana caranya tahu proses kita benar. Yang pertama adalah pastikan step-step hal-hal, aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan itu support goal kalian, home business kalian gitu. Yang kedua adalah pastikan kalian mengalami kegagalan. Yang ketiga, pastikan skills kalian itu bertambah. Skills kalian itu improve lebih baik. Alright. Nah, teman-teman, aku bukan ngomong kalau misalkan kita punya 3 ini dan kita sukses berhasil gitu ya. Itu nggak pasti, nggak necessarily sukses. Cuma satu hal yang aku mau kasih tahu, kalian itu improving, kita itu improving. Gitu. Setidaknya kita walaupun geraknya lambat, tapi kita naik terus. Seperti itu sih. Oke, ya udah guys, gitu aja dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis di komen. Aku akan coba jawab. Selagi nunggu pertanyaan kalian, bagi kalian yang belum join komunitas aku di Facebook, klik link di bio aku and join my community. Di komunitas itu kita akan saling share success stories, kita bisa share challenges kita itu apa, gitu ya. Kita bisa share ideas yang saling support each other gitu guys. Alright. Nah, sekian segitu aja teman-teman. Aku lihat tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Cuma terakhir aku mau ngomong, walaupun belum ada hasilnya, apalagi kita PSBB balik lagi ya. Hidup tuh susah. Tapi trust the process. Enjoy the process and trust the process. Ini message bukan untuk kalian doang, tapi untuk aku pribadi juga. Kayak seringkali during ups and down itu pasti susah gitu ya. Pasti ada yang suka bikin kita down, bahkan ada yang suka bikin kita up gitu ya. Tapi dalam masa-masa down seperti itu, trust the process. Enjoy the process. That's it. Thank you semua. Good night. Thank you for watching my video. I hope I bring value. I hope I really give you guys valuable information. Setiap minggunya nih komitmen aku kasih kalian value. Alright, I'll see you all next week. Bye guys.